Halo guys, uh, gue di sini mau ngasih tahu aja, mau bincang-bincang gitu ya, tentang aplikasi Nanovest. Jadi ceritanya gini guys, ke belakang dulu. Sebelumnya itu gue udah pakai GoTrade dan gue udah banyak di situ. Dan gue kaget gitu kan, tiba-tiba GoTrade ada biaya 0,3 ya per trade. Jadi gue mikir, wah, bisa lumayan gitu kan, walaupun nggak gede-gede banget sih. Kalau cuman ya karena itu paknya persen gitu ya, semakin besar transaksi yang gue lakuin, semakin gede juga trading fee yang gue bakal di charge sama si GoTrade gitu kan. Makanya gue cari alternatif lain nih guys, dan gue ketemu lah yang namanya Nanovest gitu kan. Akhirnya gue daftar lah Nanovest kan. Gue lihat fee-nya itu mereka zero fee gitu ya. Trading fee-nya juga kecil banget guys, cuman pokoknya wah nggak seberapa guys, cuman 150 perak apa ya. Terus mereka itu nggak ada yang namanya persen-persenan dari trading fee, nggak ada. Bahkan mereka untuk trading itu pakai rupiah gitu kan. Jadi gue mikir, wah di sini jangan-jangan nggak ada yang namanya biaya convert USD ke IDR gitu kan. Jadi gue tambah seneng aja gitu kan, tambah excited gitu. Tapi ternyata pas gue pakai Nanovest gitu, ternyata mereka itu ada spread atau fee atau biaya, terserah kalian mau bilangnya apa, yang cukup besar gitu. Dan biaya ini gue nggak tahu disebutnya apa ya, karena nggak ada klarifikasi dari mereka juga. Buat tahu lebih detailnya, kita buka aja langsung ke aplikasi apa tuh, Nanovest nih guys ya. Oke, ini udah gue buka. Oke, sekarang kita ke portfolio dulu. Di sini jadi gue cerita udah top up nih guys. Gue udah top up pakai, sebenarnya bukan uang dingin sih, karena uang saham gue masih nyangkut di GoTrade. Karena mereka nggak bisa langsung dicairin setelah trading. Di GoTrade itu ada ketentuan 2 hari plus setelah trading baru bisa di withdraw uang kalian. Tapi ya gue mikir ya udah pakai uang gue dulu aja, uang uang bulanan gitu kan. Ntar kan tinggal gue tarik dari GoTrade gitu kan, yang untuk uang bulanan. Jadi ini gue bukan pakai uang saham gue guys, ini gue top up pakai uang bulanan gue, karena gue udah saking yakin ya, maksud gue tuh saking yakinnya kalau gue bakal migrasi dari GoTrade ke Nanovest. Karena gue excited guys, karena fee mereka yang janjikan itu sangat sangat zero fee gitu. Bahkan kalau ada fee-nya, gue lihat itu fee-nya sangat sangat kecil guys, nggak bakal berasa dah. Nah tapi ternyata guys, pas gue trading gue kesel banget nih. Ternyata mereka ada fee, gue nggak tahu ini spread atau fee yang lain atau apa, gue nggak tahu. Pokoknya ada perbedaan antara harga jual dan harga beli guys. Nah, sedangkan pengalaman gua di sebelumnya di aplikasi GoTrade dan aplikasi Peluang, mereka itu nggak ada yang namanya perbedaan harga jual dan harga beli, karena kita itu di sini sebagai investor Amerika, kita bukan trading di Nasdaq, bukan trading di NYSE, bukan trading di realnya Amerika tuh bukan. Kita di sini lewat broker gitu kan. Nah, sedangkan peraturan broker itu, kalau kita kan sebagai orang luar negeri ya, dari Amerika itu kita dilihatnya bukan warga negara sana. Ketentuannya itu kita harus disediakan harga beli dan jual yang sama gitu. Makanya aplikasi GoTrade dan aplikasi Peluang, mereka memberikan harga jual dan beli yang sama gitu. Nah tapi ternyata guys, di aplikasi Nanovest ini itu ada perbedaan. Kalian mau lihat di mana? Kita kayaknya pergi ke wallet dulu. Di wallet di sini. Nah ini saya udah eksperimen nih guys. Sebelumnya saya nggak eksperimen sih. Sebelumnya saya lihat-lihat dulu, cuman sempat kaget gitu di pas saya beli SPY.
atau SP500. Saya beli ETF SPY ini, saya lihat kok harganya kok beda gitu, harga per sahamnya yang dikenai, bukan harga shares yang saya beli tapi harga per sahamnya guys. Nah coba ya kita lihat dulu di sini. Pertama saya beli tanggal 14 September ya, saya percobaan pertama tanggal 14 September. Untuk pembelian pertama ini yang paling bawah nih guys, ini ya. Nah ini 9.31 jamnya. Ini saya beli lagi, saya jual gitu. Nah ini saya melakukan ini beli jual ini selama 3 kali. Itu saya lakukan dalam waktu yang berdekatan. Saya langsung guys, nggak ada pakai jeda. Jadi ini bisa dibilang dalam kurun waktu 1 menit nih guys. Jadi harusnya fluctuate harganya itu, naik turunnya itu nggak terlalu besar. Kalau misalkan alasan mereka ini karena alasan dari pihak Nanovest ini karena harga ini perbedaan karena permintaan pasar. Sedangkan dalam 1 menit itu harga nggak mungkin bergerak sejauh itu. Untuk kalian mau tahu berapa sejauhnya, ini saya klik dulu. Pertama kali saya beli, lihat nih guys, saya beli di harga saham rata-rata 7.187.556. Nah ini harga per sahamnya. Ini harga per sahamnya, per satu sahamnya guys. Nih harga saham rata-rata ini harga per satu sahamnya 7.187.556. Oke, kita next ke pembelian kedua saya yang masih dalam 1 menit yang itu, 1 menit yang sama. Pembelian kedua saya ini berapa ini guys? 7.183.863. Sih, nggak beda jauh guys. Untuk harga beli nggak beda jauh. Nah inilah yang disebut, menurut saya inilah yang disebut naik turunnya harga, karena nggak beda jauh gitu. Masih 7.180-an, 183 sebelumnya berarti tadi, sorry lupa gue. Back itu 100. Ini 187, berarti nggak beda jauh lah guys ya, masih ya 180. Nah inilah yang disebut fluctuate, kenaikan turun harga di pasar saham yang masih wajar. Tapi guys, ini dalam menit yang sama saat gue jual, ini sold ya, ini gue jual semua saham SPY gue. Ini percobaan guys ya, gue lakuin dalam nilai yang kecil. Harga saham yang gue dapat itu 6.516.000. What? Ini keterlaluan guys. Ini jauh banget spreadnya. Maksud gue nggak tahu mau ngomong apa ini. Ini sih kayak, mohon maaf ya, gue nggak mau bilang penipuan, tapi ini ntar gue kena tuntut gitu kan. Soalnya gue nggak mau bilang aneh-aneh. Yang jelas ini spreadnya jauh banget guys. Spreadnya itu sumpah ini jauh banget, dari 7.100 ke 6.500. What? Ini parah sih guys. Ini itu lu hitung aja sendiri berapa spreadnya perbedaannya. Ini gue lakuin jual beli dalam menit yang sama. Kalau alasan mereka ini karena fluctuate harga permintaan pasar, impossible guys. Itu bisa fluctuate 10%, 9%. Ini udah gue hitung sebelumnya. Itu spreadnya sekitar 9-10%. Itu impossible guys. Pasar itu nggak ada fluctuate sampai 9-10%. Dan kalau kalian nggak percaya, gue juga udah ngecek di trading view itu dalam menit segitu nggak ada naik turun harga sejauh 9-10%. Bahkan gue udah cek dalam 15 menit range tersebut. Ini 15 menit loh guys, gue lebihin range-nya, bukan 1 menit. Gue lebihin range-nya 15 menit. Itu fluctuate harga waktu itu nggak nyampe 1% guys. Apalagi saham yang gue beli ini kan ETF ya, ETF-nya SP500, which is pretty stable gitu harusnya. Harusnya nggak terlalu fluctuate banyak, dan emang terbukti di trading view itu cuman fluctuate di bawah 1% gitu dalam 15 menit range tersebut. Sementara gue transaksi ini dalam range 1 menit guys, dan yang harga gue dapetin fluctuate-nya 10%-an, 9-10%. Dan ini nggak mungkin kalau alasan mereka ini adalah permintaan pasar, harga pasar. Impossible guys. Buktinya trading view aja nggak membuktikan data tersebut gitu. Trading view menyatakan fluctuate harga hanya di bawah 1%. Jadi spread ini dari mana? Gua nggak tahu, karena mereka juga belum klarifikasi
nggak ada penjelasan yang jelas dari mereka. Gue udah nanya di Telegram, di grup mereka, katanya itu hanya permintaan harga dari pasar. Dan gue bilang ini jangan-jangan ada hidden fees, dan mereka bilang oh nggak ada, kita nggak ada hidden fees, itu memang hanyalah harga dari permintaan pasar gitu. Apakah ini harga convert dari IDR ke USD, gue tanya gitu, kata mereka juga enggak, ini hanyalah permintaan harga dari pasar. Udah dari situ gue langsung mikir, gue gue stop, kayak udah gue nggak ada harapan buat lanjut di Nanovest ini guys, karena kalian beli, kalian harus nunggu sampai naik sampai 9-10% baru bisa dijual, karena itu fee mereka. Mau mereka nyebutnya fee apa, gue nggak mau ngeluarin statement gue sendiri, karena mereka juga nggak ngeluarin statement. Mereka bilangnya sih itu permintaan pasar. Dan ini gue juga next day 15 September, dan ini gue juga eksperimen lagi. Mau kalian tahu berapa? Nah ini gue eksperimen untuk SPY juga sama. Oke. 15 September jam 8.51 malam ini gue beli. Pembelian pertama, harga gue 7.142. Oke. Pembelian kedua, harga gue 7.140. Masih wajar fluctuate-nya, masih 7.140-an. Pembelian ketiga, ini ya guys, pembelian ketiga berapa? 7.141. Sangat-sangat wajar. Sangat wajar. Nah, di saat saya jual, inilah harga tidak wajar, berubah menjadi 6.300 guys. 6.369. What TF? Ini nggak make sense kalau mereka bilangnya ini permintaan harga pasar, karena ini sangat jauh spreadnya, maksudnya harganya. Jadi ini bisa dibilang, kalau menurut gue sih ini spread nih guys, karena mereka itu jual saham dalam harga IDR. Bisa jadi mereka konversi IDR ke USD kalian tuh real time menggunakan nilai mata uang yang lumayan jauh. Kemungkinan, gua nggak tahu pasti, karena mereka juga belum ada info, belum ada penjelasan yang jelas dari mereka. Nah jadi gitu aja guys. Gue cuman mau ngasih tahu ini aja gitu kan. Ini cuman diskusi bincang-bincang. Statement gue tadi itu belum tentu benar, tapi kalian bisa calculate berdasarkan data yang saya kasih, data eksperimen saya ini di aplikasinya. Kalian calculate aja perbedaan harga berapa, dan kalian kasih komentar kalian di bawah. Menurut kalian itu gimana? Sebenarnya itu ini bener nggak sih spread? Ini apakah fee apa gitu? Kalian coba, menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Begitu aja sih dari gua, sebenarnya nggak ada yang lain gitu kan. Oh ya, untuk menunjukkan deh gini, satu lagi guys, sorry. Untuk menunjukkan bukti kepada kalian, di GoTrade dan di Peluang itu mereka menggunakan harga jual dan beli yang sama, no spread guys. Tapi mereka ngasih fee, jujur mereka ngasih fee 0,3%. Nah, buat membuktikan kepada kalian, aduh gue belum ini lagi ya, belum eksperimen gitu ya. Nanti gue kasih ini ya deh, gue kasih screenshotnya ya guys di terakhir ya nanti, untuk saham di penjual beli saham di GoTrade dan Nanovest. Ntar gue kasih screenshotnya, apakah mereka ada perbedaan harga jual beli juga, atau mereka menggunakan harga jual dan beli yang sama gitu guys. Oke, sekian dari gue guys. Terima kasih guys udah mau nonton gitu kan. Tolong guys kasih tahu kalau ada yang salah, kasih tahu di bawah. Gue juga bisa salah gitu kan. Kasih tahu komentar kalian, menurut kalian gimana. Itu aja dari gue. Thank you.